GBKP, dengan semangat dan sukacita yang diberikan oleh Tuhan, mari Permata GBKP kita meluangkan waktu kita, memberi diri kita untuk ikut mendengarkan firman Tuhan, mempersiapkan diri kita agar di dalam pelaksanaan PA Permata di minggu ini, Permata GBKP semakin diberkati dan hidupnya semakin berkenan di mata Tuhan. Amin. Sebelumnya, kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas anugerah kebaikan-Mu bagi kami. Saat ini kami akan mempersiapkan diri kami. Kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tuntun kami. Beri Roh-Mu yang tinggal di dalam diri kami. Agar firman ini bisa kami pahami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami selalu berharap dan memiliki iman kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi PA Permata di minggu ini dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Kami akan bacakan firman ini kepada kita. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita. Dan tema PA Permata di minggu ini adalah cepat mendengar, lambat berkata-kata. Saudara-saudara, di dalam memasuki era digital pada saat ini, kita gampang sekali untuk bisa mendengar kabar di seluruh penjuru dunia. Tapi apa yang kita dengarkan itu melalui firman ini, kita diingatkan agar kita tidak memberikan sebuah statement, pernyataan, menyatakan satu kebenaran itu mutlak hanya dari apa yang kita dengar. Karena ketika kita mendengar, belum tentu apa yang kita dengar itu adalah sesuai dengan fakta. Tapi segala sesuatu yang kita dengar perlu diuji kebenarannya. Disinilah letaknya bagaimana anak-anak Tuhan, Permata GBKP dituntut untuk bijak dalam menyikapi apa yang mereka dengar. Mari kita memasuki firman ini, agar firman Tuhan ini bisa kita pertimbangkan sebelum memberikan satu statement, sebelum kita memberikan satu penilaian, sebelum kita memikirkan ataupun memberikan satu hasil dari apa yang kita dengar. Mari kita lihat firman yang mengingatkan kita agar kehidupan kita semakin baik dan berarti di mata Tuhan atas segala sesuatu yang kita dengar ataupun yang kita pakai. Satu hal yang diingatkan melalui firman ini, bagaimana orang yang cepat mendengar. Pasti cepat mendengar, cepat memahami dan mengetahui. Tapi hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, dan apa yang kita dengarkan itu jangan langsung ambil satu kesimpulan. Tapi orang yang cepat mendengar dan pendengaran itu menjadi satu yang utama bagi dia, tentu dia akan cepat marah. Karena dia membenarkan 100% apa yang dia dengar. Selain cepat marah, perikop ini menawarkan kepada kita, orang yang cepat mendengar dan selalu berpatokan kepada pendengarannya, itu kebenaran tidak akan pernah terbuka. Bahkan kebenaran itu tidak akan sanggup untuk dia lakukan. Dan orang yang cepat mendengar selalu terbuka kesempatan bagi dia untuk melakukan tindakan-tindakan yang kotor dan tindakan yang jahat. Karena apa?
karena dia selalu berfokus kepada satu pernyataan dan kebenaran itu mutlak dari apa yang dia dengar. Analisa untuk memperoleh kebenaran itu tidak dia miliki, tapi yang dia selalu miliki, apa yang dia dengar itu adalah kebenaran. Itulah dia satu sisi. Tapi orang yang cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, berarti di sini apa yang dia dengar, dia camkan dulu, dia renungkan dulu, dia tahu fakta yang mana yang bisa mendukung untuk memperoleh suatu kabar yang benar ataupun fakta yang akurat. Dia tidak langsung memberikan satu statement ataupun argumen terhadap apa yang dia dengar. Orang yang cepat mendengar tapi lambat berkata-kata, segala sesuatu ada pertimbangan di dalam hatinya. Karena dia tidak memfokuskan kebenaran itu kepada apa yang dia dengar. Dan selanjutnya orang yang lambat berkata-kata ini, tentu kemarahan itu juga terkendalikan. Kemarahan itu tidak bisa menguasai hidupnya. Kemarahan itu tidak bisa mencelakakan perbuatannya. Kemarahan itu jauh dari hidupnya. Orang yang lambat berkata-kata mampu menerima firman itu sampai kepada lubuk hati yang paling dalam. Karena ketika dia mendengar firman Tuhan, dia camkan, dia renungkan di dalam hatinya yang paling dalam. Sehingga pesan daripada firman itu akan memberikan ketenangan kepada dia. Firman yang berkuasa itu akan bisa menyelamatkan jiwanya, membuat dia berhikmat, dan hikmat itu bukan berasal dari duniawi, tapi hikmat sorgawi yang menguasai segala tindakan dan keputusan yang dia berikan. Itulah satu hal yang diungkapkan dari perikop kita ini. Kalau kita melihat kembali, cepat mendengar, lambat berkata-kata, agar jiwa kita diselamatkan, agar perbuatan kita benar, agar apa yang kita berikan dari sebuah keputusan melalui pendengaran kita, melalui perenungan kita yang begitu dalam, membuat segala sesuatunya menjadi baik adanya. Baik ketika kita melihat terhadap orang lain, termasuk untuk diri kita sendiri. Saudara-saudaraku, sangat penting firman ini menjadi satu pedoman kepada kita. Karena apa? Di era digitalisasi pada saat sekarang ini, gampang sekali kita menerima ataupun mendengar kabar di seluruh antero sejagat raya ini. Dalam satu detik kita bisa tahu apa yang terjadi di luar negeri sana, apa yang terjadi di belahan bumi yang lain, yang jauh dari kita. Tapi ingat, era digitalisasi yang begitu pesat berkembang di era teknologi ini, jangan sempat teknologi ini membuat kita kacau, membuat amarah kita membludak-bludak, sehingga kebenaran tidak bisa dinyatakan oleh pemberitaan teknologi yang belum tentu kebenarannya. Tapi orang yang mendengar tapi lambat untuk berkata-kata atas teguran firman yang mendidik dia, mengajar dia, menjadikan segala sesuatunya, dan kebenaran itu akan menjadi satu hal yang muncul dari perenungan dan dari pemahaman yang benar yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi di dalam PA Permata di minggu ini, ada satu hal yang membawa kita diskusi dan aksi agar di dalam PA ini, studi kasus ini bisa kita pahami. Tentunya nanti Permata akan menilai, memahami studi kasus ini sehingga menjawab pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Kami anggap kita sudah membaca daripada studi kasus tersebut sehingga ada pertanyaan dua yang harus kita jawab. Yang pertama, apa makna firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 19-21 yang dapat Permata GBKP refleksikan dalam mengambil sikap dari studi kasus di atas? Firman ini mengajari kita jangan cepat mendengar, cepat berkata, cepat bertindak. Tapi cepatlah kita mendengar. Artinya segala sesuatu itu boleh kita dengar, tapi lambatlah untuk berkata-kata. Jangan ketika kita mendengar langsung memberikan opini ataupun tindakan.
tapi renungkan, pahami secara logika, secara iman kita, secara kenyataan yang sebenarnya. Sehingga apapun yang kita dengar, membuat keputusan itu baik adanya. Jangan terlalu gampang terkontaminasi oleh pendengaran kita. Yang kedua, apakah yang harus dilakukan oleh seorang lainnya tersebut? Bagaimanakah ia harus bersikap? Berikan pendapatmu, tidak perlu terburu-buru, anggaplah dirimu di posisinya. Tindakan ataupun sikap yang harus kita lakukan. Walaupun ketika kita pernah mendengar satu hal, pendengaran kita itu jangan kita jadikan itu menjadi kebenaran yang mutlak dan kita sampaikan kepada orang lain. Tentu kita pun yang mendengar itu perlu memahami. Sebelum kita sampaikan kepada orang lain, apakah kita paham dengan benar atau tidak? Jangan terlalu gampang kita memberikan keputusan. Sehingga ada kabar yang kita dengar, langsung kita buat keputusan dengan diri kita dan kita wujudkan dalam tindakan kita kepada orang lain. Itu tidak benar. Seandainya di posisi kita yang terjebak dalam tindakan kejahatan, belum tentu tindakan kejahatan yang kita dengar yang dilakukan oleh orang lain itu benar adanya. Dan kita benarkan sendiri, tapi segala sesuatu membutuhkan fakta. Berikan kesempatan mewujudkan kebenaran itu nyata dari kesabaran kita, ketenangan hati kita, dan hikmat kita. Oleh karena itu, melalui studi kasus dan mungkin pertanyaan ini lebih dalam lagi, silahkan Permata, silahkan digumuli di dalam PA Permata di minggu ini. Yakinkan dirimu, pakai dirimu menjadi pendengar, tapi lambat untuk berkata. Boleh mendengar, tapi jangan terus memberikan aksi yang arogan, yang membuat segala sesuatunya menjadi lebih keruh. Tapi berikanlah tindakanmu dari pendengaranmu menjadi segala sesuatunya yang keruh menjadi jernih, yang kacau menjadi tenang. Demikian adanya firman Tuhan ini menegur dan membimbing kita. Selamat mengikuti PA Permata. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan pertolongan-Mu. Pimpin berkati seluruh kehidupan Permata, agar mereka dilayakkan, dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang hidup. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.